Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keikutsertaan dalam perkuliahan minggu ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Semoga dalam perkuliahan ini berjalan dengan lancar dan pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa kembali ke kampus tercinta ini untuk menjalankan belajar mengajar seperti sebelumnya. Pertama-tama kita akan membahas dalam minggu ini yaitu analisis resiko dalam penganggaran modal. Resiko dalam bisnis, kita harus mengenal dengan resiko investasi, di mana suatu perusahaan dalam menerapkan penganggaran perusahaan itu terdapat yang namanya resiko. Resiko investasi merupakan sebagian probabilitas tidak tercapainya tingkat keuntungan yang diharapkan atau kemungkinan retur yang diterima yaitu menyimpang dari yang diharapkan. Yang kedua, makin besar penyimpanan tertentu berarti semakin besar resiko. Jadi suatu perusahaan jika semakin besar menyimpan resiko berarti akibatnya yaitu semakin besar resikonya. Resiko investasi mengandung arti bahwa retur di waktu yang akan datang tidak dapat diketahui tetapi hanya dapat diharapkan. Jadi kita tidak bisa memprediksi kapan resiko investasi itu datang dan berapa jumlahnya. Kita tidak dapat memprediksi atau mengestimasi seberapa besar resiko yang kita hadapi, tetapi kita hanya bisa mengharap semakin kecil resiko semakin baik. Untuk pendekatan dari investasi, satu ada pendekatan mean atau standar atau yang dikenal dengan defisiasi, yaitu saya contohkan suatu proyek A dan proyek B, yaitu dengan probabilitas dan arus kas, probabilitas 0,3 sama 0,4, 0,3 dengan arus kas 3000, 0,4 dengan arus 4000. Sedangkan untuk proyek B itu probabilitas sama tetapi arus kas itu berbeda, yaitu 0,3 sama dengan arus kas 2000 dan 0,4 sama dengan 4000. Sedangkan jika digambarkan yaitu dengan diagram seperti ini, sedang dimana 3000 di probabilitas 3000 yaitu di arus kas 3000. Jadi di situ terdapat kenaikan pada probabilitas 0,4. Nah, ini sebenarnya ini ada tabel lagi. 0,3 dengan arus kas 5000, sedangkan yang proyek B dengan arus kas 6000, 0,3 dengan arus kas 6000. Jadi digambarkan dengan ini.
dengan gambar di bawah ini sudah diketahui di titik puncak 0,4 sedangkan untuk rumus defisiasi adalah seperti ini gambar sigma n x sama dengan 1 kurung tutup AX dengan jumlah A dalam kurung pangkat 2 PX, di mana AX adalah rumus gas, arus gas, PX adalah probabilitas arus gas, sedangkan A jumlah expect, nilai expect. Sedangkan untuk rumus min seperti ini, jumlah A sama dengan sigma n X sama dengan 1 AX dikali PX. Jadi saya contohkan perhitungan min dari distribusi probabilitas arus gas beserta standar defisiasi dari proyek A dan B. Proyek A sama dengan ini. Nah, sebenarnya tadi ini probabilitas 0,3, 0,4, 0,3 dengan arus gas seperti itu, dengan jumlah 3 dikali 3000 sama dengan 900, 0,4 dikali 4000 sama dengan 1.600 dan seterusnya, dan di jumlah yaitu 4 juta. Sedangkan proyek B langsung aja saya contohkan ini 3000 dikurangi 4000 karena 4000 nilai maksimal sama dengan min 1000 dikali 0,3 sama dengan 300 kali, sama juga ini enggak muncul karena ini pakai HP jadi kurang. Untuk defisiasi sama dengan jumlah ini sebenarnya ada lagi tetapi tidak muncul karena ini memakai handphone office handphone, jadi tidak maksimal. Standar defisiasi 300 ditambah 300 sama dengan 600. Defisiasi dengan rumus kuadrat diakarkan sama dengan R 600, akar 600 sama dengan 775. Sedangkan untuk proyek B seperti ini ada 6000. Di total ini 4 juta juga ini balance. Jadi dimasukkan 2000 dikurangin 4000 nilai maksimal dikali 0,3 sama dengan 1.200.000 dan seterusnya, dengan variance atau total 2.400.000 diakarkan sama dengan 1.549. Jadi demikian koefisien variasi dari proyek A dan proyek B sama dengan CVA sama dengan 775 dibagi nilai maksimal 4000 sama dengan 0,19. Sedangkan untuk proyek B 1549 dibagi nilai maksimal sama dengan 0,39. Maka dari variasi untuk proyek
B dan proyek B lebih besar dari proyek A, maka dapat dikatakan bahwa proyek B mempunyai resiko yang lebih besar daripada proyek A. Ini berarti proyek A lebih banyak disukai oleh atau karena memiliki resiko yang lebih kecil. Banyak disukai oleh perusahaan karena memiliki proyek yang lebih kecil dibandingkan proyek B. Untuk pendekatan ekuivalen kepastian, pendekatan ini disebut dengan certainty equivalent. Hal ini menyukai resiko dilakukan secara langsung terhadap arus kas yang diperkirakan akan terjadi di waktu yang akan datang. Dengan mengurangi arus kas yang diharapkan yang mengandung kepastian itu menjadi arus kas yang pasti. Untuk pengambilan keputusan, aturan pengambilan keputusan dengan pendekatan ini adalah sama mengenai diterima atau ditolaknya suatu proyek investasi, yaitu certainty equivalent NPV lebih besar daripada 0, maka usul investasi tersebut diterima atau sebaliknya. Jadi nilai CENPV lebih besar daripada 0, maka disebut diterima atau sebaliknya. Contohnya C E T sama dengan AT dikurangi 3, di mana CET adalah certainty equivalent untuk periode T, sedangkan AT mean conflow estimate periode T. Nah, Ki adalah standar deviasi. Yaitu ada contoh min dari estimasi arus kas setiap periode selama 3 tahun dengan jumlah Rp 6.000 dan standar deviasi setiap periode adalah 1.000. Atas dasar tersebut dengan menggunakan rumus di atas, maka besarnya CE cash flow adalah 6.000 dikurangin 3, yaitu 3 tahun dikali 1.000 sama dengan 3.000. Apabila proyek tersebut memerlukan jumlah investasi sebesar 10.000 dan tingkat diskonto sebesar resiko 10%, maka CE NPV adalah min 1.000 karena rumus min 1.000 ditambah 3.000 per 1,10. Nah, ini 1,10, 1 adalah rumus ditambah 10%, yaitu sama dengan 1,10, yaitu pangkat N, pangkat tahun 1, 2, dan 3 seterusnya, sama dengan min 2,540. Sorry, di sini bukan min 2.540. Hal ini ditolak karena negatif. Kalau nilainya positif itu berarti diterima. Untuk pendekatan sensitivitas,
yaitu analisis saintifitas ini tidak lain adalah suatu analisis simulasi dalam nilai variabel penyebab diubah-ubah untuk mengetahui bagaimana dampak terjadinya hasil yang diharapkan dalam hubungan ini adalah alur gas. Di sini pendekatan saintifitas adalah merupakan pendekatan simulasi atau yang disebut dengan eksperimen. Yaitu contoh, suatu perusahaan sedang mempertimbangkan suatu usul investasi yang membutuhkan biaya investasi sebesar 160.000 dengan umur ekonomis 8 tahun. Jadi di situ ada tahun 0 dan sampai tahun 1 sampai 8 atau 8 tahun. Tahun 0 adalah investasi yang disebut dengan investasi atau modal investasi sebesar 160.000 dengan keterangan ada penjualan, biaya variabel dan seterusnya. Untuk yang arus kas neto yaitu dengan rumus depresiasi ditambah laba bersih diketahui yaitu sejumlah 34.000. Jadi nilainya ini sudah diketahui. Untuk penghitungan nilai tabel tadi, apabila perusahaan menetapkan tingkat keuntungan yang disyaratkan atau tingkat diskonto sebesar 10%, maka besar NPV dari proyek tersebut adalah, dengan ini NPV sama dengan min 160 ditambah SIG tadi, atau kalau dijabarkan seperti sebelumnya rumusnya 34 ditambah 34 dibagi 1,10 pangkat 1 pangkat 2 3 sampai ke 8 seperti itu, dengan hasil positif 21.387, maka investasi dari proyek ini adalah diterima. Sekian presentasi untuk pertemuan ini atau pemaparan materi ini. Apabila ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di Sunan atau secara langsung kepada saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.